kasih atas suatu kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan materi dan alat peraga kami tentang sistem gerak pada manusia. Pengertian sistem gerak pada manusia. Sistem gerak adalah sistem dalam tubuh yang terdiri dari persediaan otot, tulang-tulang yang bergabung membentuk kerangka dan berguna untuk memberikan bentuk tubuh. Memudahkan manusia untuk melangkah, gerak, dan aktivitas seperti berlari, berjalan, menari. Alat gerak pada manusia yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Pasif berupa tulang dan aktif berupa otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat melakukan pergerakan sendiri. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membentuk aktimionsi sehingga dapat bergerak. Maka otot memiliki sifat yang lentur untuk kontraksi dan relaksasi. Yang berikut, seperti yang sudah kita ketahui bahwa sistem gerak pada manusia itu terbagi atas 3, yaitu yang pertama tulang atau rangka, yang kedua sendi, dan yang ketiga otot. Nah, yang pertama tulang, seperti sudah kita ketahui bahwa tulang yaitu alat gerak pasif. Nah, di situ tulang berfungsi juga sebagai tempat menempelnya otot, yang kedua sebagai pelindung organ lunak dan vital, yang ketiga tempat memproduksi sel-sel darah, dan yang kelima tempat penyimpanan cadangan mineral seperti lemak. Nah, tulang juga memiliki beberapa klasifikasi, yaitu yang pertama, tulang sangat banyak jenisnya, baik bentuk maupun pembuatannya. Berdasarkan jaringan pembuatannya, tulang dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan terdiri atas sel-sel tulang rawan atau kondrosit, serabut kolagen, dan matriks. Sel-sel tulang rawan dibentuk oleh bakal sel-sel tulang rawan yaitu kondroblat. Berdasarkan susunan serabutnya, tulang rawan dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan elastis, dan yang ketiga tulang rawan fibrosa. Yang kedua, tulang keras. Tulang berbentuk dari tulang yang rawan yang mengalami penulangan atau osifikasi. Ketika tulang rawan atau kartilago terbentuk, rongga-rongga matriks yang terisi oleh selotebalas akan menyaksikan inti seluler seperti kolagen yang akan mengikat saat kapur. Nah, tulang berdasarkan bentuk juga terbagi atas beberapa, yaitu yang pertama tulang pipa berbentuk panjang dan berongga. Yang berikut, tulang pipi adalah tulang-tulang yang berbentuk pipi. Tulang pipi banyak terdapat di rangka aksial, misalnya tulang bagian pinggir, tulang belikat, dan tulang-tulang yang menyusun tengkorak. Yang berikut, tulang pendek. Mengukur pendek hanya ditemukan di daerah pangklate telapak tangan. Yang berikut, tulang tidak beraturan, itu tulang yang memiliki bentuk tidak beraturan. Contohnya pada pembuat wajah. Yang berikut, sendi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sendi adalah bagian tubuh yang menghubungkan tulang-tulang kita. Selain sebagai penghubung, tulang sendi juga memberikan fleksibilitas untuk bergerak. Tanpa sendi, tulang-tulang kita hanya akan mengembang dan dalam otot tanpa ada yang menyatukan. Tulang hanya akan berdekatan tetapi tidak menyatu. Tanpa sendi, tulang jadi sendu. Sendi tidak berbentuk seperti cairan kaya lem, sendi juga tidak selembek nasi, sendi juga tidak keriting, bersuara indah, dan lain sebagainya.
Sendi juga terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama sendi mati. Nah, sendi mati adalah sendi yang tidak bisa bergerak. Yang kedua, sendi kaku, yaitu sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antaruas, tulang belakang, dan tulang rusuk. Yang ketiga, sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Yang kelima, sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang berikut sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Yang berikut sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan dua arah, bisa bergerak ke depan dan ke belakang, bisa juga ke kanan dan ke kiri. Contohnya seperti sendi antara tulang pengumpil radius dan tulang pergelangan tangan. Yang berikut sendi putar. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Yang berikut sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah, selain satu tulangnya berbentuk mirip bola dan tulang lainnya seperti mangkuk. Contoh hubungan antara tulang lengan atas dan lengan bahu. Yang berikut sistem gerak pada manusia yaitu otot. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tulang adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Nah, tulang berfungsi menunjang pergerakan otot ketika otot berkontraksi atau berelaksasi. Nah, berdasarkan letaknya dalam tubuh manusia terlebih kurang dari 600 jenis otot yang berbeda. Otot tidak hanya menggerakkan rangka tetapi juga menggerakkan organ-organ tertentu dalam tubuh, misalnya seperti jantung, usus, dan lambung. Kerja otot juga mengakibatkan membesar dan mengecilnya rongga dada, tempat paru-paru ada. Ada 3 karakter yang dimiliki otot, yaitu sebagai yang pertama, kontraktilitas adalah kemampuan otot untuk memendek. Yang kedua, eksentibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang melebihi ukuran semula. Dan yang ketiga, elastisitas adalah kemampuan otot untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami pemanjangan dan pemendekan. Yang berikut, klasifikasi otot. Klasifikasi otot terbagi beberapa bagian, itu yang pertama otot lurik. Seperti halnya tulang, otot memiliki beberapa jenis, yaitu otot lurik disebut juga otot rangka karena otot jenis ini menempel pada rangka dan menjadi alat gerak utama. Yang berikut otot polos, yaitu otot yang sering kita sebut organ dalam atau otot visceral. Yang berikut otot jantung. Otot jantung memiliki struktur mirip dengan struktur otot lurik. Halnya membedakan adalah serabut otot jantung memiliki percabangan disebut serabut ototnya. Otot jantung menggerakkan jantung dan jenis sarafnya adalah saraf otonom. Oleh karena itu otot jantung bekerja di luar kesadaran. Yang berikut sifat kerja otot. Otot-otot saling bekerja sama ketika melakukan gerak. Minimal terdapat 2 otot yang bekerja sama. Otot pertama dan kedua berkontraksi ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, kedua otot tersebut dikatakan melakukan kerja yang antagonis. Yang berikut mekanisme kerja otot. Kontraksi otot dipacu oleh potensial aksi dari sinaps sel yang saraf yang menyebabkan pelepasan ion kalsium oleh retikulum sarkoplasma. Retikulum endoplasma yang terspesialisasi di otot. Kelainan dan gangguan pada sistem gerak. Tulang atau otot dapat mengalami kelainan maupun gangguan. Yang kedua, kelainan dan gangguan pada tulang. Terdapat beberapa kelainan dan gangguan yang dapat terjadi pada tulang, diantaranya rakitis, osteoporosis, microcephalus, patah tulang, tergilir kelamin bentuk tulang, dan artritis. Yang pertama, kekurangan vitamin.
Pada tubuh manusia, vitamin D dibentuk dari vitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang kedua, osteoporosis adalah kelainan tulang, yaitu kondisi tulang menjadi lebih lunak. Yang ketiga, mikrosefalus. Mikrosefalus adalah kelainan pada ukuran kepala bayi yang lebih kecil atau tidak proporsional. Yang keempat, patah tulang atau fraktura. Yang pertama, patah tulang terbuka. Tulang yang patah mencuat keluar sehingga merobek kulit. Yang kedua, patah tulang tertutup. Tulang yang patah tidak melukai kulit. Patah tulang lebih banyak disebabkan oleh kecelakaan yang dialami penderita. Kelima, terkilir. Seorang dikatakan terkilir karena ligamen yang terbungkus persediaan tertarik ketika melakukan gerakan yang tiba-tiba atau tidak bisa dilakukan. Yang keenam, kelainan bentuk tulang belakang. Kebiasaan duduk yang salah satu kebiasaan membawa beban hanya di satu sisi tubuh saja dapat menyebabkan kelainan pertumbuhan tulang belakang. Yang berikut, kelainan dan gangguan pada otot. Otot sebagai alat gerak aktif dapat mengalami gangguan. Jika mengalami gangguan, kerja otot dapat terganggu. Gangguan pada otot dapat terlihat contohnya jika kita bergerak mengalami rasa sakit pada bagian betis atau bagian lainnya. Berikut contoh lainnya dan gangguan yang terjadi pada otot. Atrofi adalah keadaan otot menjadi sangat kecil sehingga tidak mampu berkontraksi. Pada umumnya, atrofi terjadi karena lama tidak menggunakan otot tersebut. Misalnya, tidak dapat berjalan karena terlalu lama terbaring sakit. Yang bagian kedua, tetanus. Tetanus adalah keadaan otot yang kejang karena terus-menerus menerima rangsang. Penyakit tetanus disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan zat serupa sehingga otot terus terangsang untuk berkontraksi. Yang ketiga, miastenia gravis. Penyakit ini belum diketahui penyebab penderitanya. Perlahan-lahan mengalami perlahan pada otot-otot tubuhnya hingga akhirnya tidak berfungsi sama sekali. Pada umumnya penderita kelamin ini meninggal karena otot-otot yang berhubungan dengan sistem pernapasan tidak dapat berkontraksi. Yang bagian keempat, kelemahan otot. Kelemahan otot terjadi karena otot terus-menerus berkontraksi. Pada akhirnya otot akan mengalami kejang atau biasa disebut bagian kram. Yang bagian kelima, distrofi. Mirip dengan atrofi, penderita distrofi mengalami otot yang mengecil dan tidak dapat berfungsi normal. Namun distrofi menjadi karena kelainan saja lahir. Diperkirakan kelamin ini bersifat genetis. Yang bagian keenam, hernia. Hernia disebabkan selaput peritoneal yang membatasi rongga perut melemah sehingga tidak mampu memegang usus. Akibatnya usus turun dan terkandung mencapai testis atau sampai ke daerah lipat paha. Sekian hasil presentasi kami. Salam.